Bismillahirrahmanirrahim. Sistem adalah kumpulan unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, dan saling tergantung sama lain. Sistem juga dapat diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Nah, kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan bagian penting dari sistem pendidikan dan harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Sistem kalau dikaitkan dengan manusianya, ada istilah man behind the gun, manusia ada di belakang sistem. Jadi sistem itu semuanya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, atau cocok dan tidak cocok di satu tempat berbeda dengan waktunya di tempat yang lain juga. Tema kita kali ini tentang UN, ujian nasional, dan AM, asesmen nasional, yang sekarang ini menjadi pro kontra dipertentangkan. Banyak yang ingin kembali ke UN, padahal sebagai sebuah sistem, UN juga punya kelemahan. Contohnya, padahal UN sendiri juga banyak masalahnya ya. Sekolah 6 tahun sampai SD, kemudian 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, hanya ditentukan 3 hari untuk ujian. Jadi seolah-olah tidak adil, makanya ya UN itu dihapus. Banyak yang pada stres karena ternyata belajar yang lain tidak dinilai dan berbeda hasilnya dengan 3 hari pas ujian itu. Dan kemudian ini juga ya, banyak menjalur bimbingan belajar yang mampu bisa tambah les di bimbingan belajar yang bagus untuk mengejar nilai, tapi kan kasihan yang kurang mampu nggak bisa masuk bimbel, atau bimbel itu justru diadakan sendiri oleh guru di sekolah setelah pulang sekolah. Jadi ada tambahan honor bagi guru itu, karena setiap anak juga dikutip bayaran untuk mengikuti les tambahan tersebut. Dan apa yang dileskan itu adalah soal-soal yang akan keluar untuk diujikan atau diulangan harian. Ada lagi ya, ini kunci jawaban itu diperjualbelikan pada masa menjelang UN. Jadi ya itulah kira-kira kelemahannya. Nah gitu ya. Oke, yang belum subscribe dulu ya. Buat kamu yang punya pendapat berbeda, silahkan di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bro and sis, kita jumpa lagi. Sekarang bahasan kita tentang pro kontra diberlakukan kembali ujian nasional. Setelah Presiden Prabowo mengumumkan para personel kabinetnya, berbagai isu dan wacana terkait bidang pendidikan mengemuka. Yang paling santer, wacana menghidupkan lagi ujian nasional atau UN bagi sekolah dasar, menengah, dan atas. Sebelumnya ya, bro and sis, jadi UN dihapuskan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada 2021. Menanggapi desakan agar ujian nasional diberlakukan lagi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan akan mempertimbangkan semua masukan, termasuk perlu tidaknya diadakan ujian nasional kembali. Nah, soal ujian nasional, kata Abdul Mukti, dia melihat semuanya secara sangat saksama. Pihaknya akan sangat berhati-hati, kata Abdul Mukti di kantor Kemendikbudristek Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Dia mengaku belum sampai pada keputusan apakah perlu atau tidaknya ujian nasional diberlakukan kembali. Intinya, pihaknya ingin mendengar dulu. Ujian nasional adalah ujian yang digelar pemerintah untuk bisa mengukur kualitas
pendidikan di suatu daerah. Nilai ujian nasional dijadikan gambaran untuk memetakan kebijakan pendidikan di daerah. Selain itu, nilai UN juga menjadi penentu kelulusan siswa serta syarat penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Nah, sebelum dihapuskan, UN telah mengalami beberapa perubahan istilah. Bahkan ada jenis UN yang tidak menjadi syarat kelulusan. Ada yang di tulisan nanti di deskripsi itu ada 8 kali perubahan. Nah, Prabowo 08, Presiden ke-8. Nah, kurikulum sudah 8 kali perubahan. Ada apa nih dengan angka 8? Ya, artinya tiap menteri, tiap presiden ada kebijakan baru. Persoalannya bagaimana dengan anak didik gitu. Nah, lanjut ya, Bro and Sis. Wacana ini tentu mengundang kontroversi di berbagai kalangan. Terus anggota Komisi 10 DPR, Ledia Hanifah, mengatakan wacana ujian nasional perlu dibahas lebih mendalam. Apakah diperlukan atau tidak? Sebaliknya, kontroversi ya, Kabid Litbang Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Feriansah, mengkritik ujian nasional karena memberikan beban berat kepada para siswa. Menurutnya, ujian nasional mengakibatkan kecemasan dan tekanan berlebih, katanya. Pokoknya dimaksud stres itu, bikin stres. Nah, ini berikut wawancara dengan Feriansah ya, yang kami kutip dari Rakyat Merdeka. Ini wawancaranya tentang wacana ujian nasional. Ditanya oleh wartawan, bagaimana pandangan Anda, Pak Feriansah, jika ujian nasional diberlakukan lagi? Dia menjawab, rencananya peniadaan ujian nasional akan dievaluasi. Berarti ada wacana untuk mengadakan kembali ujian nasional. Tapi kalau ujian nasional diberlakukan, cenderung pembelajaran yang teaching to the test. Apa tuh? Nah, jadi pembelajaran UN ini cenderung berfokus pada pengukuran kognitif, kurang mengakomodasi aspek-aspek lainnya seperti psikomotorik, afeksi, kerjasama, keterampilan sosial. Dengan ujian nasional kita dan kembali tidak mempromosikan pendidikan yang holistik. Justru kita, orang tua ini, pendidik mencenderungkan pembelajaran yang teaching to the test. Jadi pembelajaran untuk mengejar hasil tes. Terus ditanya lagi, apakah ada faktor lain sehingga mengkritik ujian nasional? Nah, Feriansah ini termasuk pihak yang mengkritik ya diberlakukan ujian nasional kembali. Menurut Feriansah, secara historis pelaksanaan ujian nasional sering mengakibatkan kecemasan dan tekanan berlebih pada peserta, pada siswa ya, karena ditakut-takuti bahwa ujian nasional ini menjadi tes untuk menentukan mereka lulus atau tidak lulus. Jadi ini menyebabkan kondisi tekanan yang sangat berlebih stres pada siswa. Terus dia melanjutkan, Feriansah melanjutkan, saya kira ini akan berdampak negatif terhadap kesehatan mental siswa, mengurangi keefektifan belajar. Nah, terus apa alasan lainnya gitu sehingga pihaknya mengkritisi diberlakukannya ujian nasional? Feriansah melihat adanya kita ini mengalami disparitas mutu pendidikan yang sangat beragam di Indonesia. Di kota besar ya, mutu pendidikan lebih baik. Di kota tertinggal, mutu pendidikan rendah. Siswa-siswa di daerah-daerah itu akan mendapatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan siswa-siswa di perkotaan. Terus bagaimana pendapat Feriansah tentang anggaran ujian nasional? Dia melihat pelaksanaan ujian nasional akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, mulai dari anggaran, tenaga, pengawas, sampai dulu kan melibatkan kepolisian. Polisi ya, dalam pengawasan agar tidak terjadi kecurangan dan sebagainya. Nah, menurut Feriansah lebih baik anggarannya dialokasikan untuk hal-hal yang lebih berdampak langsung seperti pengadaan gedung sekolah, bahkan pengadaan fasilitas yang memadai di daerah-daerah tertinggal dan sebagainya. Nah, intinya ujian nasional ini akan anak-anak kita dalam tekanan yang sangat tinggi. Nah, itu ya, dari Betul. Ada lagi pendapat dari PSPK menyebut akan ada kemunduran. Nah, ini lebih tegas lagi ya, disebut akan ada kemunduran jika ujian nasional dikembalikan. Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau SPK, Nisa Felicia, menilai akan terjadi kemunduran baik apabila ujian nasional diberlakukan kembali. Sebab menurutnya ujian nasional memiliki risiko tinggi karena mempengaruhi kelulusan anak dan reputasi sekolah. Kelulusan anak dan reputasi. Nah, reputasi sekolah di garis bawah ini. Nah, akibatnya ini kata Nisa, banyak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan ujian nasional. Jadi pihaknya sudah melihat dampak buruknya. Ada nyontek-nyontekan, bahkan itu dilegalisasi, diizinkan ya, demi memastikan 100% itu lulus.
Oke, Bro and Sis, kita lanjut lagi ya ke asesmen nasional versus ujian nasional. Apa persamaan dan perbedaannya? Bro and Sis rahimakumullah, sebenarnya kami telah menyiapkan video asesmen nasional dengan ujian nasional. Apa persamaan dan perbedaannya? Tapi kami tidak jadi tayangkan karena selain tidak relevan, masalah ini sudah masuk pembahasan DPR RI, khususnya Komisi 10 yang membidangi pendidikan. Arus kuat yang berkembang adalah kembali mengadakan ujian nasional. Saran kami tentu dengan perbaikan dan juga kekinian sesuai dengan zaman, yakni digitalisasi atau era paperless. Bagaimana menurut antum? Silakan ramaikan di kolom komentar. Oke, itu ya.